Innamal a'malu binniyat. Sabab iaro niat itulah yang paling terpenting karena dia yang menentukan. Jadi niat tak bajana di ya. Uniakan nikah ibadah karena Allah. Maka namanya gatau pura nikah si salah-salah benena lakaina. Tidak bahagia. Nasabak niat nasalah. Botingi nasabak maiga duitna. Botingi nasabak cantik dan sebagainya dan sebagainya. Niat utama adalah ibadah. Jadi nareka engke salah-salah rima iralan nama tu kita tidak akan semena-mena putus karena kita ingat ibadah. Tema pernikahan yang insya Allah akan dipaparkan oleh Al-Ustaz Haji Sahril Supu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek gagasan mana yoro tomandre. Ya, namo tomandre ibali itu bereselengnya, nasabak yer bereseleng mapas salama. Ya, wajib menjawab. Jadi madosa kiki duit nani dijawab yer bereselengnya. Dari taruh macam supaya lari setangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabin narita kira setangi tanlepo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Saru Paremang beserta dengan aparat yang hadir, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan teristimewa calon mempelai wanita bersama keluarga yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengembalikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan dan kesempatan, kekuatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Nasabak iani romelo li tiwi ibokong laur ya secara jannah fang Allah Ta'ala. Selawat taslim kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita berbicara tentang nikah. Jadi kemakadaki nikah, boting, ya masa horo ni ringkalinga, malewat ni. Tapi apa itu nikah? Nikah itu adalah satu ikatan, pasio. Maka dia tomatoy nareko apura ni boting nikah, angkan itu amputita. Jadi kalau rita ya nakta tulilele ni lari masuk ke wani berarti melok ni tu makit telo sapara ni magati ampoti ya supaya engkau nandroi. Nah, alhamdulillah malam ini insyaallah kita menyaksikan besok pernikahan. Jadi yang pertama yang ingin kita sampaikan kepada calon mempelai,
Nareko to melo bottina, melo ki botti, melo ki nikah. Nomor diri pada cengnya adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Sabab iaro niat itulah yang paling terpenting karena dia yang menentukan. Jadi niat tak bajana di ya. Uniakengi nikah ibadah karena Allah. Maka namanya gak tahu pura nikah si salah-salah benena lakaina. Tidak bahagia. Nasabak niat nasalah. Botingin nasabak maiga duitna. Botingin nasabak cantik dan sebagainya dan sebagainya. Niat utama adalah ibadah. Jadi nareka engkau salah-salah rima iralan nama tu kita tidak akan semena-mena putus karena kita ingat ibadah. Jadi kita berbicara tentang ibadah berarti berhubungan dengan Allah. Ya. Olehnya itu nomor satu besok adalah niat. Setelah penghulu berada di depan sang calon pengantin laki-laki, maka calon pengantin wanita dalam kamar menghadap ke barat. Ya, berudu dulu baru masuk dalam kamar berpakaian, kemudian menghadap ke kiblat. Ya, setelah suami di luar mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Saksi mengatakan sah, maka kita sejok ianya sujud syukur. Ya, sujud syukur ki. Mudah-mudahan sujud tanah terima dengan Allah Ta'ala. Setelah itu teman-teman lebih kehadir. Sudah resmi sebagai suami istri. Tentu denana pada waktu tak kalolo anak darah. Sudah ada perubahan langsung. Ya jadi ya biasa disembunyikan, dirahasiakan. Kalau kita sudah berdua dengan suami istri tidak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada lagi rahasia. Dan rahasia kita berdua itu tidak boleh ditahu oleh siapapun. Itulah rahasia. Jadi dirahasiakan. Ya. Jadi setelah suami mengucapkan, saksi menyaksikan dan mengatakan sah, semua orang yang mendengarkan harus membaca, mendoakan kedua mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaina wa jama'a bainakuma fi khair. Aja tu sini di makna pusat. Tadi saksi. Yang saksi itu yang berteriak ya sah. Olehnya itu dia nawat di malaki tahu saksi, tahu dia nama ringkaling atau tahu tuli. Harus orang yang sehat jasmani dan rohani. Setelah itu maka kita punya tanggung jawab. Jadi dari kupuran nikah resmi ini, dari kalau waktu tak anak darah, waktunya kita masih gadis, sering keluar malam, kalau pada toh setelah sudah mengucapkan ijab kabul, maka harus ada aturan di dalam rumah tangga. Istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin dengan suaminya. Ibu, aku mungkin rebu kapan? Ya, mado sama kunrai atau istri ya. Kalau dia keluar dari rumah tanpa minta izin, nama kembali boleh. Harus minta izin kepada suaminya. Kanda, pi, daeng, ya, melo kajokka ko bali boleh. Aga jalan, maka dakan kato tu. Ya. Jangan kita asal pergi, tidak minta izin. Jadi ya harus dina aja. Harus minta izin kepada suami. Dihargai suami kita. Ya. Jadi harus kita hargai, hormat itu suami.
Jadi tidak seperti kalau kita melapor pada pacara, lapor suamiku, saya mau keluar. Wah, tidak bilang kanda yang mau keluar dulu sebentar. Tapi kalau dibilang sebentar harus cinampe, jangan sebentar 3 jam. Ya. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan rumah kalau suami pergi. Siapa tahu sementara dalam perjalanan suami tak angkat cewek naik tak makasih. Weh. Jadi kalau ada cewek wanita dilihat oleh orang yang punya istri, cepat-cepat kembali ke rumah. Kasih tahu mamanya, "Ma, saya ingin makan daging mentah." Ya. Itu bahasa-bahasa keluarga itu. Jadi dia transparan, berbahasa falsafah. Jadi itu wanita yang hebat, yang bagus dalam membina rumah tangga. Kalau suaminya mau datang ke rumahnya, siap. Setelah datang suaminya tapakadani benena, "Pak, sudah siap 2 makanan. Yang mana kita suka? Daging mentah atau yang masak?" Ya. Jatuh sih maka polisi tuh di pemakaman polisi cepat tuh. Harus kita hormati suami. Yang kedua, tidak boleh kita menjumpai suami kita dalam keadaan yang tidak senyum. Begitupun kalau dia mau tinggalkan kita. Biasakan ibu, kalau mau keluar suami tak minta izin. Kalau keluar suami tak, "Pak, mau pergi?" "Iya." Apa dibilang? "Sedekah saya dulu." "Sedekah Kak Yolo." "Apa itu sedekah?" Ada juga begitu, Bu? Kedi-kedi. Iya, banyak orang bilang malu ki Ustaz. Kenapa mesti malu nak suami tak? Mau tidur sama suaminya malu. Pada kalau kumeloi mat telepon, cowok na tahu laki na tahu tidak malu. Iya. Istri tak itu suami tak sudah tidak ada rahasia. Ya. Yang ketiga di dalam rumah tangga harus kita jujur. Jujur kepada suami, jujur kepada istri. Jadi kalau tidak jujur di situ mulai muncul. Padahal ayat mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi rumah tangga itu harus bainakum, rumah tangga mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau ada rumah tangga tidak dibangun cinta dan kasih sayang, cepat pudar. Dan cita-cita kita semua hanya 2. Satu, memberikan keturunan. Yang kedua, membahagiakan rumah tangga. Itulah dikatakan bainakum mawaddatan warahmah. Kebahagiaan di sini bukan hanya kedua mempelai, tetapi kedua belah pihak keluarga. Keluarga wanita dan keluarga laki-laki. Kemudian di dalam rumah tangga tidak selamanya akur. Ya, nareko ini berumah tangga, kalau ada cekcok dalam rumah tangga, Nabi pesan jangan lewat 3 hari 3 malam. Jangan kasih lewat ibu.
Jadi narekon kamatu cecok tandi, jaki kasih lewat, jangan lewat 3 hari 3 malam. Nah, kalau begini Ustaz, sakit sekali hatiku. Ya, nah taruh gampang. Kalau kita tidak mau berdosa, pada malam keempat kita harus silaturahmi. Kemudian kewajiban seorang istri setelah mempunyai keluarga. 1, meladeni suami lahir batin. Jadi kita istri itu harus taat, patuh kepada suaminya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, berdosa gitu ibu. Madosa ki nareko angka patujuna lakaita nade dilayani. Kecuali ada sebab. Apa sebabnya? Biasakan wanita itu setiap bulan datang penyakitnya. Kalau itu tidak boleh laki-laki menyentuh istrinya, haram hukumnya. Ya. Jadi binalah rumah tangga dengan iman. Padecengi silaturahmi tak. Baik kepada orang tua maupun kepada mertua, tidak boleh dibedakan. Kepada ibu-ibu, ya, keboleh tomatuata kebolata, jagai perasaan na tomatuata. Ajak sana na papoleh, tuda tapai tanai makeda sana pit lisu. Jangan dulu. Nanti dia permisi baru ditanya. Jangan magati kilisu bade pato pajamu udani. Ya, supaya ada merasa kebahagiaan. Yang kedua, kalau keluargaan orang tua atau mertua mau pulang, dilihat mertua yang memberikan oleh-oleh adalah menantu. Tidak boleh anak. Jadi harus menantu memberi. Balik. Kalau orang tua kita, menantu yang kasih, begitupun sebaliknya. Sehingga ada tersisik dalam hati kita bahwa kesi par menantu. Ya. Maka silak dek menantu. Begitu sebaliknya. Jadi kemudian kewajiban yang kedua seorang ibu adalah mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa ibu yang harus mendidik? Karena ibu 90% bersama dengan anaknya. Kalau bapak di luar mencari nafkah, kalau ibu di rumah. Ya, jangan terbalik. Ya, semua dibebankan kepada suami karena dia yang mencari nafkah. Jadi dibagi. Jadi kewajiban seorang istri, ya, melayani, mendidik anak menjadi anak yang saleh dan saleh. Ketiga, dibimbing dan diajarkan mulai dari huruf alif dan seterusnya. Apa tuh kewajiban seorang suami? Ya, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir batin. Ya, kewajiban naro urane. Suami itu berkewajiban memberikan nafkah lahir batin. Yang kedua, membina istri menjadi istri yang salehah. Jadi, ia aja beneta masum pajak dari jama kode irapi masjid. Ya, baik itu tahajud, salat lain, ataukah salat-salat sunat yang lain. Karena di hari kemudian salat 5 wajib 5 waktu sehari semalam itu tidak cukup, maka ditambah dengan salat-salat sunnah. Ada salat sunnah yang apabila dilakukan bisa menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Mana itu? Salat sunat sesudah salat subuh, naik matahari, namanya salat syuruk atau isyraq.
Itu ibu-ibu karena kita tinggal di rumah belajar salat itu. Bayangkan dihapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Yang kedua, kalau diterima salat itu, haji umrah mabrur. Jadi jangan hanya salat fardu. Ya. Kemudian ada lagi salat sesudah salat maghrib. Bapak-bapak yang rajin salat berjamaah, tinggal zikir, tinggal baca Quran, kemudian berdiri salat 6 rakaat. Salat sunat tatawuf. Pahalanya seperti orang melakukan salat 12 tahun hanya 6 rakaat. Jadi di dalam rumah tangga itu aja to si tai-tai. Ya, karena manang kadek kini masuk pajang itu kunci pertama. Jadi biarpun kita sudah kembali dari haji dan kita mengatakan nama gani ya pahalana na sahabat cicemi masuk pajak kota Mekah ya di Masjidil Haram 100.000 tahun di sini baru sama ya kok diterima makoni loh tapi kok dia diterima. Olehnya itu bukti ciri-ciri mabrur hajinya seseorang kalau dulu sebelum berangkat itu sombong, kembali luar biasa, tidak ada dibedakan. Kalau dulu sebelum pergi tanah suci malas berjamaah, kembali dari tanah suci tidak melepaskan jamaah di masjid, itu mabrur. Ya, jangan kita mengambil kesimpulan bahwa boleh na iya agak pinang egan pahala anak. Jangan rugi berapa uang kita buang, tidak ada artinya. Ya, jadi kembali kepada keluarga, mari kita berdoa kalau kita mau bertemu dengan suami kita, baik pengantin baru maupun pengantin lama. Apa doa ta? Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya. Ataukah kita yang tidak tahu bahasanya Arab atau tidak bisa hafal, gampang dihafal bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan aku dari gangguan syaitan dan jauhkan pula syaitan atau gangguan syaitan dari anak yang kuberikan kepada kami. Ya. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Jangan masuk dalam kamar nama jenne. Napa matama kamarahe na tutup kamarana tapa na salet palipatna. Perri dia na baca. Baca mu ya Allah bismillah. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ada orang datang di rumah, biasa kupau di kampung, kalau saya ceramah, saya biasa sebut. Ada orang datang di rumah, apa Nabi bilang, Ustaz, ajarkan doanya kalau mau ketemu dengan istri tak malam pertama dan seterusnya. Doa, oh doa ada iya. Apa itu? Tulis, dia bilang jamin saya tulis Ustaz, saya hafal ji, kita ulang-ulang saja. Ya, baik. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sampai 3 kali saya ulang. Saya bilang bagaimana? Ya dihafal, nah ulang betul. Sekalinya perhati di rumah, datang di rumah, Ustaz luar biasa doa tak. Bilang kenapa? Nah bilang betul-betul enak. Bilang kok caramu berdoa? Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana marasatuda. Wah salah roh. Nggak merasa betul. Ya. Jadi jangan kayak begitu. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Terakhir kepada keluarga, utamanya calon mempelai, satukan kita punya rahasia. Jangan ada yang bisa tahu rahasia kita. Berdosalah kita kalau kita cerita, walaupun kecil cerita kita tentang rahasia rumah tangga kita, tidak boleh. Walaupun kepada orang tua, adik dan sebagainya tidak boleh. Kalau keluar dari kita berdua itu bukan rahasia. Dena wanding, bici sahabat, saya begini tidak boleh. Jadi harus
Itu rahasia dipegang dipegang teguh, tidak boleh terbuka kepada siapa-siapa. Barangkali ini yang sempat disampaikan, nasihat pernikahan dan sekelumit tambahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal bagi kita, terutama kepada diri pribadi saya, dan semoga Allah menerima doa-doa kita kepada ananda berdua nantinya menjadi keluarga mawaddata warahmah insyaallah. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.